Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yulisnaini, kelas 27C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan beberapa hal mengenai demokrasi era reformasi. Pada masa reformasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, adapun kelebihan demokrasi Pancasila era reformasi, yang pertama yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat, kedua pemberantasan korupsi, ketiga menjamin stabilitas politik, kemudian keempat demokrasi lebih terbuka, dan kelima yaitu jumlah partai politik tidak dibatasi. Sedangkan kekurangan demokrasi Pancasila era reformasi ialah banyaknya masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi, masyarakat yang terlalu bebas. Kemudian ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik. Kemudian banyaknya pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu serta rendahnya pengetahuan tentang politik. Nah, adapun dampak atau beberapa dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu hilangnya kepercayaan terhadap proses demokrasi yang melahirkan kepemimpinan politik. Nah, hal tersebut dapat mengancam kesehatan demokrasi kita. Mengapa demikian? Sebab wabah ini berlangsung tak sampai setahun setelah pelaksanaan pemilu 2019. Terlepas dari baik buruknya persaingan tersebut, terdapat kepercayaan warga terhadap demokrasi. Nah, maka jika kepemimpinan politik saat ini gagal, maka kepemimpinan politik saat ini gagal menangani wabah ini, maka bukan tidak mungkin warga akan kehilangan kepercayaan. Nah, adapun solusinya yaitu kita perlu mematuhi segala kebijakan ataupun aturan yang telah diberikan oleh pemerintah, di mana semua hal tersebut merupakan kebaikan bersama dan kebaikan untuk bangsa sendiri. Nah, dampak lainnya yaitu pandemi bisa perburuk demokrasi. Nah, potensi kemunduran demokrasi akibat pandemi bisa berbahaya jika tidak dicegah, karena kualitas demokrasi Indonesia berdasarkan beberapa indeks cenderung turun. Nah, apalagi dalam beberapa tahun belakang, kemunduran demokrasi di tanah air dinilai menguat. Nah, dampak lainnya yaitu tantangan bagi Pilkada 2020. Nah, belum persoalan penegakan hukum pemilu, ini juga berkaitan dengan
sengketa pemilu dan metode pengawasan pilkada pada masa atau pasca pandemi COVID-19. Nah, solusinya dalam rangka mengawal dan mengawasi proses pilkada 2020 dalam masa pandemi COVID-19, penyelenggara pemilu atau KPU dan Bawaslu tidak sanggup jika berdiri sendiri. Oleh karenanya, kerjasama, partisipasi serta koordinasi dan sinergitas dari para tokoh agama, adat, organisasi masyarakat dan pemangku adat, kepentingan lainnya sangat dibutuhkan. Adapun indeks demokrasi pada masa reformasi, yaitu awalnya Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan perkembangan demokrasi paling pesat di dunia. Sistem yang terlalu sentralistik dan tertutup di era Orde Baru langsung diubah menjadi sistem desentralisasi dan terbuka, yang pada akhirnya rakyat Indonesia banyak memilih wakilnya untuk menjadi pemimpin eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun daerah. Namun sejak 22 tahun terakhir, tim riset dari The Economist menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi yakni proses pemilihan umum dan pluralisme, kemudian kebebasan sipil, kemudian fungsi pemerintah, kemudian partisipasi politik dan budaya politik. Nah, adapun dua hal utama yang secara umum menjadikan merosotnya kualitas demokrasi di berbagai negara, yaitu yang pertama, kekecewaan masyarakat berkaitan dengan implementasi demokrasi di negara mereka tinggali. Nah, yang kedua, terabaikannya hak-hak asasi manusia dalam sebuah negara juga sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Nah, berikut datanya. Indeks demokrasi tahun 2006 sampai tahun 2019 tidak terjadi perubahan pada tahun 2010 dan 2010 ke 2011 dan 2017 ke 2018. Namun peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 ke tahun 2012. Nah, indeks tertinggi pada tahun 2015 dengan indeks 7,03. Nah, dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2016 ke 2017 dari indeks 6,97 ke 6,39. Nah, demikian dari saya seputar demokrasi era reformasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.